SMP Negeri 2 Kepahyang mendukung program Kemendikbud dengan menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun 2022 demi perubahan ke arah yang lebih baik. Guru merdeka adalah guru yang melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Sebelumnya, saya mendesain pelajaran sesuai apa yang saya inginkan, bukan apa yang murid butuhkan. Sehingga murid terlihat tidak aktif dalam pembelajaran. Setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil murid. Untuk mengetahui hal tersebut, saya melakukan asesmen awal dengan cara membagikan angket kepada murid. Berdasarkan hasil tersebut, saya mendesain pembelajaran berdiferensiasi dengan membuat media Smart EPA, Smart Learning with e-books, video, and audio. Smart EPA adalah multimedia interaktif yang didesain menggunakan Canva. Sebelum membuat media interaktif, saya menyiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan ditautkan, yaitu e-book yang saya unggah di Heizin Flipbook, video yang saya unggah di YouTube, dan audio yang saya unggah di TikTok. Melalui media yang beragam, murid dapat menyesuaikan kebutuhan belajar mereka sesuai dengan yang mereka minati. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran saya. Saya, Pepi Ade Kamisti, guru SMP Negeri 2 Kepahyang, sangat senang bisa berbagi dengan teman-teman semua tentang penerapan kurikulum merdeka dan pembelajaran diferensiasi di kelas. Bapak Ibu, mari kita saksikan kegiatan pembelajaran di kelas yang telah saya laksanakan. Proses belajar yang menyenangkan harus dibangun dengan suasana hangat antara guru dan murid sejak awal sebelum masuk ke dalam kelas. Saya membuat absensi online melalui ID card yang berisi barcode dengan nama murid. Kegiatan ini membuat murid senang dan rekapan absensi otomatis tersimpan dalam Google Drive yang dapat diketahui oleh wali murid. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan doa dan penyiapan pembelajaran oleh murid. Setelah apersepsi, saya menyampaikan tujuan pembelajaran agar pembelajaran lebih terstruktur dan bermakna. Saya membagi kelompok heterogen sesuai dengan hasil asesmen awal peserta didik. Hal ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi antar murid dengan berbagai tingkatan kemampuan dan gaya belajar yang berbeda. Dalam kelompok heterogen, siswa yang lebih mahir bisa membantu siswa yang kesulitan dan bisa saling bertukar pemahaman dan perspektif. Murid dibagikan LKPD yang berisi langkah kegiatan dan penjelasan yang akan mereka laksanakan. Guru menyampaikan, murid akan melaksanakan kegiatan belajar dengan metode stasiun belajar, di mana dalam setiap stasiun sudah disiapkan alat dan bahan untuk mereka praktikum sederhana. Murid berdiskusi untuk menentukan peran siapa yang mempraktikkan, siapa yang melihat, siapa yang mencatat, dan bergantian di setiap stasiun. Hal ini sesuai dengan diferensiasi gaya belajar peserta didik. Nanti semua kelompok satu ke halte dulu. Kalau udah dibaca materinya di halte, satunya pindah ke stasiun satu. Kalau udah nanti kelompok dua ke halte sampai mutar semuanya. Paham? Kelompok 1 memulai kegiatan di halte. Di sini disediakan Smart EPA, Smart Learning with e-books, video, and audio. Siswa dapat memilih konten berupa e-books, video, dan audio sesuai dengan yang mereka minati. Dengan Smart EPA, siswa bisa mengeksplorasi kegiatan yang akan mereka lakukan. Bagaimana kita bisa melihat, mendengar, merasakan, mencium, dan menyentuh
Kemudian diteruskan pada stasiun 1 sampai stasiun 5 bergantian di setiap kelompok. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru berperan sebagai fasilitator, perancang, dan pemandu proses belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Pada stasiun 3 yang bertujuan untuk mengetahui cara kerja hidung, murid akan menebak jenis bahan makanan dari bau. Di sini, saya menyiapkan bahan makanan sesuai dengan kearifan daerah Bengkulu, yaitu tempoyak, lemah, dan unji, supaya murid juga mengenal kearifan lokal pada daerah tempat tinggalnya. Kasar. Kasar. Diferensiasi pembelajaran dengan stasiun belajar memungkinkan siswa untuk fokus pada keterampilan yang memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan kebutuhannya. Setelah melewati stasiun belajar, dalam kelompoknya siswa akan berdiskusi, menyelesaikan permasalahan atau persoalan yang terdapat pada LKPD. Kemudian siswa akan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Demikianlah hari ini kita simpulkan ya. Jadi ada 5 alat indera. Kalau mata untuk melihat, kalau telinga untuk mendengar. Pada kegiatan penutup, guru dan murid membuat kesimpulan dan merefleksikan kegiatan yang telah dilaksanakan. Karena keterbatasan penggunaan handphone di sekolah, siswa dapat mengerjakan soal-soal berbasis game pada Smart EVA dengan memanfaatkan ruangan lab komputer di sekolah. Tidak lupa menyelipkan ice breaking akhir pelajaran untuk menutup pembelajaran dengan cara yang santai dan menyenangkan. Bapak Ibu, demikian tadi video diferensiasi yang saya buat. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya senang belajar hari ini karena bereksplorasi. Saya Michael, saya sangat semangat belajar hari ini sesuai dengan materi yang saya butuhkan. Saya Satu Ramadhani, saya sangat senang belajar hari ini dengan stasiun belajar kami mengerjakan aktivitas yang sangat seru. Multimedia pembelajaran interaktif yang dibuat oleh Ibu Revi yang berjudul Smart EVA itu sangat bagus sekali karena dengan menggunakan Smart EVA itu akan meningkatkan kreativitas kemudian keaktifan peserta didik di dalam pembelajaran. Selain itu juga sangat bagus diterapkan oleh guru-guru yang lain dan dapat untuk dicontoh untuk meningkatkan kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran. Saya menggunakan media pembelajaran yang emang dapat berguna untuk semua peserta didik agar membangkitkan semangat antusias peserta didik. MPI yang dibuat oleh Ibu Revi sangat menarik dan saya akan menerapkannya di dalam kelas agar para siswa termotivasi.